Rasa panas yang dirasakannya membuat pipi Rosa berubah merah seperti tomat. Tersipu malu, ia berlari ke kamarnya. Aku tahu, sebenarnya pintu hatimu sudah mulai terbuka untukku, Sah. Ivan menaikkan alisnya, diiringi senyum yang mengembang di bibirnya, sebelum akhirnya dia juga kembali masuk ke kamarnya sendiri. Aku suka dengan pemuda ini, ucap Pak Danu kepada Pak Edi yang berdiri di sebelahnya. Mereka sudah sedari tadi berdiri di sana, di ujung koridor yang lain, diam-diam memperhatikan keduanya. Seusai sarapan, Pak Danu mengajak seluruh anggota keluarganya pergi ke area hutan yang masih menjadi bagian dari propertinya. Mereka mengendarai 2 mobil menuju ke lokasi. Berada di mobil jeep yang warna merah adalah dirinya Eva, Nick, dan Lily. Sementara di mobil yang satunya lagi, Rosa, Ivan, serta cucunya Davi. Mereka tiba di sana sebelum tengah hari. Ivan dia keheranan ketika mereka memasuki sebuah pusat perbelanjaan yang penuh dengan "Di mana kita?" Ia bertanya dengan suara yang lirih pada Rosa yang berjalan di sampingnya. Mereka mengenakan mantel berbulu tebal serta penutup telinga, karena memang sekarang masih musim dingin di sana. Di pusat olahraga milik keluargaku, jawab Rosa. Pak Danu yang berjalan di depan menghentikan langkahnya dan berbalik menoleh pada Ivan. "Pilih, anak muda," dia berkata padanya. "Apa?" Ivan tercengang untuk sesaat. "Ujianmu hari ini adalah berburu. Jadi kamu harus memilih salah satu yang ada di sini. Dan pesaingmu adalah putraku, Nick. Dia lihai. Lawan dia jika kamu mampu." Pria berusia setengah abad itu tersenyum kecut. Ia mengangguk dan matanya mulai melihat sekeliling, mencari yang bagus baginya. Entah bagaimana dia merasa tidak asing dengan semua serta tempat seperti ini. Matanya kemudian tertuju pada yang tergantung di dinding. Sebuah laras panjang model lawas. Mengarahkan jari telunjuknya, ia berkata, "Aku akan memilih yang itu, Tuan." "Tapi itu tua, anak muda." Pak Danu menyipitkan matanya pada yang dipilih Ivan. "Benar, tapi itu bagus untuk berburu. Aku suka yang jadul," ucapnya santai. Di sisi lain, Nick, dia lebih memilih modern. Ibu Eva dan Lily mereka menunggu di ruang VVIP. Sementara Rosa dan Davi ikut masuk ke dalam hutan. Para ranger membawa mereka ke daerah pegunungan di mana tidak terlalu banyak orang di sini. Oke, jadi pemenangnya akan ditentukan dari seberapa besar dan berat mangsa yang kalian dapat. Kalian hanya perlu satu sasaran. Mengerti? Pak Danu bertanya kepada keduanya. Nick dan Ivan mengangguk. Mereka tetap sebagai satu grup dan berjalan di sekitar lokasi tersebut. Rosa mengikuti Ivan dan Davi dari belakang. Anak kecil itu terlihat senang serta excited. Dia pikir ini persis seperti permainan yang sering dimainkan dengan dedinya di rumah. Daerah itu dipenuhi oleh salju dan sekelilingnya berwarna putih. Sangat sulit untuk menemukan target karena pada dasarnya mereka adalah binatang liar. Tidak mudah untuk melihat mereka, terutama ketika tertutup salju.
Papa dulu kan juga mengikuti ujian di tengah hutan seperti ini. Batin Ivan. Tidak lama Nick melihat seekor rusa tidak jauh dari mereka. Dia menginstruksikan kepada yang lain untuk tidak bergerak. Mengarahkan, ia tepat sasaran. Adalah rusa berukuran sedang jatuh tergeletak ke tanah. Davi benar-benar kaget mendengar suara. Berlari ke arah ayahnya, anak kecil itu memeluk kakinya. Tidak, Dedi. Tubuhnya bergetar. Ivan di dalam hatinya merasa sedikit bersalah. Tidak seharusnya dia membiarkan Davi ikut ke sini. Ini bukan tempat yang baik untuk anak-anak seperti dia. Menghela nafas, ia membungkuk sedikit, menyamakan pandangannya dengan anak tersebut, lalu memeluknya. Tidak apa-apa, Boy. Aku tahu kamu takut. Tapi tenanglah, ada Dedi di sini. Ivan mengusap-ngusap punggungnya dengan lembut untuk menenangkannya. Melihat Rosa yang berdiri di samping mereka membuat hatinya gusar sejenak. Di satu sisi, anak kecil yang berada di dekapannya ini ketakutan. Tapi bila dia tidak mendapatkan mangsa, dia tidak akan memperoleh restu untuk menikahi gadis tersebut. Padahal dia sangat mencintai keduanya. Setelah berpikir panjang, ia tersenyum pada Davi. Dev, jika Dedi binatang yang berbahaya, apa kamu akan memaafkan Dedi? Dia bertanya. Binatang apa? Davi memiringkan kepala. Binatang yang akan memakan teman-temannya yang lain? Oh, yang jahat. Ivan mengangguk. Apa dia akan masuk surga setelah itu? Kata-katanya ini membuat Ivan berpikir sekali lagi. Iya, di sana mereka akan hidup dengan damai, tidak akan berkelahi lagi. Oke, kalau begitu Dedi boleh yang jahat. Davi tersenyum padanya. Good boy. Ia mencium tangan mungilnya. Mereka berjalan lagi sampai melihat seekor rusa yang besar. Ivan memberi sinyal pada Rosa untuk membalikkan badannya dengan Davi dan memberikan penutup telinganya untuk menutupi telinga anak kecil itu. Dia tidak ingin mereka melihatnya ketika ia sedang. Rosa mengalihkan perhatian Davi dengan bunga-bunga di belakangnya. Pak Danu dan Pak Edi yang berada tidak jauh dari mereka terkesan dengan sikap Ivan. Biasanya seorang pria akan menunjukkan skill di depan kekasihnya, tapi tidak dengan Ivan. Ia mulai berlutut untuk mengambil posisi. Namun sebelum melepaskan, tiba-tiba dia melihat mangsa yang lain. Apakah surga mendengar ucapanku tadi? Pikirnya sambil merubah target. Sesaat sebelum seekor harimau menerkam zebra, harimau itu hanya menggunakan satu peluru, dia berhasil menjatuhkan raja hutan berukuran besar tersebut. Apa dia seorang tentara? Atau yang berasal dari militer? Pikir Pak Danu setelah melihat kemampuan Ivan. Pergerakannya halus dan tepat sasaran. Dia seperti orang yang sudah terbiasa menggunakan. Davi masih mengumpulkan bunga-bunga ketika Ivan berjalan mendekatinya. Apa yang sedang kamu lakukan di sana, Boy? Tanya Ivan. Mengumpulkan bunga. Ini untuk Dedi. Ia menyerahkan seikat bunga warna pink padanya.
Mengambil bunga tersebut, Ivan menyelipkan satu bunga di pinggir winterhead Rosa. Dev, bukankah Mami terlihat cantik dengan bunga ini? Ivan bertanya pada Davi. Iya, Mami terlihat cantik. Rosa menatap matanya dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Bagaimana menurutmu dengan kemampuan menggodaku? Pria itu tersenyum lalu mengangkat alisnya. Gadis tersebut hanya tertawa kecil dan menggeleng-gelengkan kepala. Selamat Ivan, kamu lolos di ujian pertamamu. Sekarang kita akan pindah ke tempat ujian yang berikutnya. Pak Danu memberikan ucapan selamat padanya setelah mereka kembali ke pusat perbelanjaan. Ivan sedikit terkejut. Ada berapa banyak ujian yang harus saya ikuti, Tuan? Dia bertanya dengan ekspresi yang bingung. Pikirnya dia hanya akan mengikuti satu kali ujian. Mungkin 1 atau 2 lagi. Mengapa? Apa kamu ingin menyerah? Pak Danu menggodanya. Tidak, saya tidak akan menyerah untuk putri Anda. Dia menatap Rosa. Apapun akan kulakukan untukmu, Sah. Ucapnya di dalam hati. Mereka tiba di stadion. Ivan menoleh kepada Rosa. Ini adalah pusat pelatihan ayahku. Mulutnya membuat gerakan seperti kata "oh". Lalu dia fokus mengikuti mereka menuju ke tengah stadion. Di sana sedikit gelap, hanya di ring arena tinju yang full dengan pencahayaan. Ivan mengerutkan keningnya. Ini adalah ujian yang kedua untukmu, anak muda. Kamu akan melawan Jack kali ini. Pak Danu menepuk bahu pria berotot yang menghampiri mereka. Ivan mengarahkan jarinya ke dadanya sendiri. Maksud Anda, saya? Dia bertanya. Meskipun penampilan fisiknya lumayan besar, dengan tinggi 186 cm dan berat 85 kg, namun pria yang berdiri di hadapannya ini bisa dibilang 2 kali lipatnya. Ia sudah seperti Hulk.